Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 8? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi tentang mobilitas sosial. Minggu lalu, kalian mempelajari tentang pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, untuk kali ini, tujuan pembelajarannya adalah satu, menjelaskan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Dua, mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial. Tiga, menganalisis dampak mobilitas sosial. Nah, sambil menyimak video pembelajaran, kalian buka LKS IPS halaman 53 sampai 58. Faktor pendorong mobilitas sosial antara lain A. Faktor struktural adalah jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Yang termasuk faktor struktural adalah sebagai berikut. Satu, struktur pekerjaan. Di setiap masyarakat terdapat beberapa kedudukan tinggi dan rendah yang harus diisi oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Dua, perbedaan fertilitas atau tingkat kelahiran. Tingkat fertilitas akan berhubungan erat dengan jumlah jenis pekerjaan yang mempunyai kedudukan tinggi atau rendah. Tiga, ekonomi ganda, yaitu tradisional dan modern. Hal itu tentu akan berdampak pada jumlah pekerjaan baik yang berstatus tinggi maupun rendah. B. Faktor individu adalah kualitas seseorang baik ditinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilan maupun keterampilan pribadi. Faktor individu meliputi satu, perbedaan kemampuan. Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Mereka yang cakap mempunyai kesempatan dalam mobilitas sosial. Dua, orientasi sikap terhadap mobilitas. Banyak cara yang dilakukan oleh para individu dalam meningkatkan prospek mobilitas sosialnya, antara lain melalui pendidikan, kebiasaan kerja, penundaan kesenangan, dan memperbaiki diri. Tiga, faktor kemujuran. Walaupun seseorang telah berusaha keras dalam mencapai tujuannya, tetapi kadangkala mengalami kegagalan. Tapi ada pepatah, kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Jadi jangan pantang menyerah ya. Berikutnya adalah C, faktor status sosial. Status sosial itu ada dua jenis, yaitu status sosial yang didapatkan sejak lahir yang berasal dari orang tua, dan status sosial yang didapatkan karena usaha dan tingkah laku seseorang. Dengan usaha yang dilakukan oleh orang ini, maka mobilitas sosial sangat mungkin untuk bisa dialaminya. D. Keadaan ekonomi. Kekayaan material atau kondisi ekonomi seseorang dalam suatu kelompok masyarakat tentunya akan mempengaruhi kedudukan orang tersebut. Umumnya semakin keras seseorang berusaha, maka semakin banyak imbalan yang dia terima, sehingga semakin baik dan stabil kondisi ekonominya. E. Faktor politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam suatu hal yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan negara. Karena berhubungan erat dengan kekuasaan, maka politik dikaitkan juga dengan mobilitas sosial dalam suatu lingkungan masyarakat. F. Kependudukan atau demografi. Faktor kependudukan biasanya menyebabkan mobilitas dalam arti geografik. Di satu pihak, pertambahan jumlah penduduk yang pesat mengakibatkan sempitnya tempat pemukiman, dan di pihak lain kemiskinan yang semakin merajalela. Keadaan demikian yang membuat sebagian warga masyarakat mencari tempat kediaman lain. G. Keinginan melihat daerah lain. Adanya keinginan melihat daerah lain mendorong masyarakat untuk melangsungkan mobilitas geografik dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal ini dilakukan karena ingin mengubah status sosialnya atau ingin mengubah nasibnya. H. Perubahan kondisi sosial. Struktur kasta dan kelas dapat berubah dengan sendirinya karena adanya perubahan dari dalam dan dari luar masyarakat. Misalnya kemajuan teknologi, perubahan ideologi. I. Ekspansi teritorial dan gerak populasi.
Ekspansi teritorial dan perpindahan penduduk yang cepat membuktikan ciri fleksibilitas struktur stratifikasi dan mobilitas sosial, misalnya perkembangan kota, transmigrasi, bertambah dan berkurangnya penduduk. J. Komunikasi yang bebas. Pendidikan dan komunikasi yang bebas serta efektif akan memudahkan semua batas garis dari strata sosial yang ada dan merangsang mobilitas sekaligus menerobos rintangan yang menghadang. K. Pembagian kerja. Jika tingkat pembagian kerja tinggi dan sangat dispesialisasikan, maka mobilitas akan menjadi lemah dan menyulitkan orang bergerak dari satu strata ke strata yang lain. Karena spesialisasi pekerjaan menuntut keterampilan khusus. Kondisi ini memacu anggota masyarakatnya untuk lebih kuat berusaha agar dapat menempati status tersebut. L. Kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mempermudah orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperoleh saat menjadi peserta didik. Faktor penghambat mobilitas sosial. A. Kemiskinan. B. Diskriminasi. Sistem kelas tertutup dapat menghalangi mobilitas ke atas, terbukti dengan adanya pembatasan keanggotaan suatu organisasi tertentu dengan berbagai syarat dan ketentuan yang seperti terjadi di Afrika Selatan. C. Perbedaan ras dan agama. D. Perbedaan jenis kelamin atau gender. Perbedaan ini mempengaruhi dalam mencapai prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan-kesempatan dalam masyarakat. E. Faktor pengaruh sosialisasi yang sangat kuat, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai dan adat yang berlaku. F. Perbedaan kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan antar individu dalam satu struktur organisasi menyebabkan masing-masing individu saling bersaing untuk memperebutkan sesuatu. Saluran-saluran mobilitas sosial. A. Angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata merupakan organisasi yang dapat digunakan untuk saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan yang disebut kenaikan pangkat. Misalnya seorang prajurit yang berjasa pada negara karena menyelamatkan negara dari pemberontakan. Ia akan mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Dia mungkin dapat diberikan pangkat atau kedudukan yang lebih tinggi walaupun berasal dari golongan masyarakat rendah. B. Pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan, orang dapat mengubah statusnya, bahkan dianggap sebagai sosial elevator atau perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. C. Organisasi politik. Seorang anggota parpol yang profesional dan punya dedikasi tinggi kemungkinan besar akan cepat mendapatkan status dalam partainya, bisa menjadi anggota dewan legislatif atau eksekutif. D. Lembaga keagamaan. Lembaga-lembaga keagamaan dapat mengangkat status sosial seseorang, misalnya yang berjasa dalam perkembangan agama seperti ustadz, pendeta, biksu, dan lain-lain. Setiap ajaran agama menganggap bahwa manusia mempunyai kedudukan yang sederajat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemuka-pemuka agama bekerja keras untuk menaikkan kedudukan orang-orang dari lapisan rendah dalam masyarakat. Selain itu, pemuka agama akan semakin dihormati oleh masyarakat apabila ia mampu membimbing umatnya dengan baik. E. Organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi seperti perusahaan, koperasi, BUMN, dan lain-lain dapat meningkatkan tingkat pendapatan seseorang. Semakin besar prestasinya, maka semakin besar jabatannya. Karena jabatannya tinggi, akibatnya pendapatannya bertambah. Karena pendapatannya bertambah, akibatnya kekayaannya juga bertambah. Dan karena kekayaannya bertambah, maka status sosialnya di masyarakat meningkat. F. Organisasi profesi. Organisasi profesi lainnya yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal adalah Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI.
Ikatan Dokter Indonesia IDI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, dan organisasi profesi lainnya. Bagaimana organisasi profesi dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal? Karena organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. G. Perkawinan. Melalui perkawinan, kedudukan seseorang dapat terangkat atau bahkan menurun. Seseorang yang menikah dengan orang yang berasal dari lapisan atas, ia dapat ikut naik kedudukannya. Akan tetapi, tidak demikian apabila dia menikah dengan seseorang yang lebih rendah kedudukannya dalam masyarakat. H. Organisasi keolahragaan. Melalui olahraga, seseorang dapat meningkatkan statusnya ke strata yang lebih tinggi, yakni melalui prestasi menjadi juara dalam lomba olahraga. Karena prestasinya tersebut, sang juara dianggap lebih baik dan dihormati oleh berbagai pihak. Dampak mobilitas sosial. Dampak positif, 1. Mendorong seseorang untuk lebih maju. 2. Mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. 3. Meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatifnya, 1. Timbulnya konflik. Konflik yang ditimbulkan oleh mobilitas sosial dapat dibedakan menjadi 3 bagian sebagai berikut. A. Konflik antar kelas sosial. Dalam masyarakat terdapat lapisan-lapisan. Nah, kelompok dalam lapisan tersebut disebut kelas sosial. Apabila terjadi perbedaan kepentingan antar kelas sosial, maka memicu terjadinya konflik antar kelas. B. Konflik antar kelompok sosial. Konflik antar kelompok sosial terbagi menjadi 2, yaitu antara kelompok tradisional dan modern, dan proses suatu kelompok dengan kelompok yang mempunyai wewenang. C. Konflik antar generasi. Konflik yang terjadi karena adanya benturan nilai dan kepentingan antara generasi yang satu dengan generasi yang lainnya dalam mempertahankan nilai-nilai dengan nilai-nilai yang baru yang ingin mengadakan perubahan. 2. Berkurangnya solidaritas kelompok. Ketiga, timbulnya gangguan psikologis seperti menimbulkan ketakutan dan kegelisahan. Adanya gangguan psikologis bila seseorang turun dari jabatan. C. Mengalami frustasi atau putus asa dan malu bagi orang-orang yang ingin naik ke lapisan atas tetapi tidak dapat mencapainya. Baiklah, anak-anak kelas 8, sampai di sini pembahasannya tentang mobilitas sosial. Nanti akan dikasih latihan soalnya ya, dikerjakan, dikumpulkan tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.